di tengah sorotan publik usai pengakuannya yang menunjukkan tentang kehamilannya yang telah memasuki usia 9 bulan, kini Erika Charlina kembali menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, ia dikabarkan akan segera melahirkan. Kabar ini diperkuat oleh sejumlah fakta yang semakin menguatkan dugaan tersebut. Salah satunya datang dari sang kekasih, Vichong alias DJ Brevi, yang belum lama ini mengumumkan secara terbuka pembatalan sejumlah jadwal manggungnya. Dalam unggahan tersebut, Brevi menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar karena harus menunda sejumlah penampilannya demi urusan mendesak yang diduga berkaitan dengan kondisi Erika. Tak hanya itu, beredar pula sebuah video yang memperlihatkan momen ketika DJ Brevi tampak sedikit panik saat tengah berkumpul bersama kerabatnya. Dalam video itu, Brevi terlihat gelisah dan sempat mengungkapkan bahwa Erika telah mengalami pembukaan satu, sebuah tanda awal proses persalinan. Jam berapa, Brev? Gue bisa di sini, makanya sempat jalan. Enggak. Belum tahu makanya belum dibales. Bukan berapa? Enggak. Kalau yang udah 14, 9. Bukan tuh 9 kan ya? Bisa ditahan. Kesigapan DJ Brevi menjelang detik-detik kelahiran anak dari Erika Charlina belakangan ini menjadi sorotan publik. Sikapnya yang siaga dan penuh perhatian dinilai sebagai cerminan dari keseriusannya dalam menyambut peran baru sebagai seorang ayah. Sejak lama, Brevi memang telah menunjukkan kesiapan mental maupun emosional untuk menjalani peran sebagai kepala keluarga. Ia tak segan memperlihatkan sisi kebapakan dalam dirinya, bahkan sebelum anak kandungnya lahir. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika Brevi terlihat begitu hangat dan penuh kasih saat berinteraksi dengan anak dari temannya. Dalam potongan video yang sempat viral, Brevi tampak pandai menghibur anak dari kerabatnya itu. Mau gak kalau mau gue? Mau kayaknya? Mau Brev? Iya, latihan. Gue gendong mau gak? Dia tuh kalau mau digendong, gini nggak? Dia ngandongin tangan. Dia mau dia minta. Kenapa nangis? Nggak ngopi. Ini jawabnya ya? Tuh, udah. Matanya bagus banget. Iya, matanya tuh. Dah. Aduh nih. Udah. Serem ya jadinya? Apa aja kan? Ember. Kayak oke. Oh lagi aktif. Lucu banget. Kalau kamu butuh bantuan tanda kutip untuk sosok ayahnya, I'm ready. Gue lupa phone atau langsung. Seingat gue sih di chat. Kalau kamu butuh sosok ayah untuk menolong karir kamu, aku siap. Jawaban dia apa? Nggak usah. Bukan aku tidak terima niat baik kamu, tapi aku nggak mau nanti aku menjebloskan kamu kesannya ke masalah aku. Aku nggak mau ngelibatin kamu nanti dihujat, kamu nanti kena impact buruknya. Kalaupun memang harus karir aku hancur, kayaknya aku harus terima resiko itu. Karena aku yang berbuat, aku harus bertanggung jawab. Tapi nanti setelah anak itu lahir, baru kita ngomongin next stepnya. Tak hanya Brevi yang menunjukkan kesiapan menyambut kehadiran buah hati Erika Charlina, dukungan serupa juga datang dari salah satu sahabat dekat Erika, Rachel Fenya. Sosok selebgram dan pengusaha ini terlihat begitu antusias menyambut kelahiran anak pertama Erika. Dalam salah satu unggahannya di media sosial, Rachel memperlihatkan sejumlah perlengkapan bayi yang telah ia siapkan khusus untuk anak Erika. Gestur tersebut tentu saja membuat publik tersentuh.
Banyak yang menilai bahwa dukungan dari orang-orang terdekat seperti Rachel memiliki arti besar bagi Erika, terutama di masa-masa menjelang persalinan yang penuh emosi. Hubungan keduanya yang memang dikenal dekat terlihat semakin kuat, dan kehadiran Rachel sebagai support system diyakini membawa ketenangan tersendiri bagi Erika. Terlepas dari apa yang terjadi saat ini, cobaan berat terus-menerus dirasakan oleh Erika Tarlina. Di saat dirinya benar-benar membutuhkan ketenangan, bukti dugaan perlakuan tidak enak yang menimpa justru dipertanyakan di mana-mana. Tentu, kecurigaan itu membuat posisi Erika menjadi sasaran serangan publik. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru berbalik dan mengikarkan dukungan kepada DJ Panda. Apalagi, mereka merasa bila Panda bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki kesalahan di skandal ini. Mulai muncul banyak konten yang ngebahas Queen of Party, mabok sana-sini, sering bungkus cowok, tapi giliran hamil kok nangis. Kalian ngerti gak sih yang ditangisin sama Mbak Erika itu sebenarnya apa? Kalau dia takut karirnya hancur, kalau dia lagi nyari exposure, kalau dia lagi nyari pembelaan atau pembenaran dari netizen, itu gak sekarang dibukanya, dari 9 bulan yang lalu. Endorse bisa masuk. Minimal-minimal mah produk-produk bayi, produk-produk kehamilan masuk lah. Duit. Dia buka dari 9 bulan yang lalu atau dia buka saat ini, itu sama aja, exposure-nya bakal sama-sama besar. Banyak juga yang komen di tempatku, kenapa orang hamil di luar nikah dinormalisasi? Bukan masalah normalisasi sekarang. Orang tolol sekalipun juga tahu yang namanya hamil di luar nikah itu adalah perbuatan tidak benar dan melanggar norma serta agama. Tapi permasalahannya di sini, yang ngebully dia, yang ngancam dia adalah bapak dari anak yang dia kandung, rame-rame sama circle-nya, rame-rame sama kawan-kawannya, sama fans-fansnya. Dan bayangkan, kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Kenapa cuma DJ Panda yang kena sanksi? Kenapa Erikanya nggak kena sanksi? Padahal kan ini sama-sama mau. Ini diskusi ya, jadi gue tidak membela siapa-siapa karena ini juga bukan masalah gue. Cuma ini pandangan gue sebagai cewek juga yang belum menikah. Menurut gue ya, sorry kalau salah, dengan dia hamil 9 bulan padahal dia belum married, itu udah merupakan sanksi gak sih? Apalagi dia ngerasain kan gimana beratnya mengandung gitu. Lo nggak bisa minum-minum alkohol, lo nggak bisa party lagi, udah nggak bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Belum lagi aib dia kesebar satu Indonesia, keluarganya yang juga harus menanggung aib tersebut gitu. Balik lagi karena kita tidak menormalisasi hamil di luar nikah, jadi sebenarnya itu tuh merupakan aib ya. Belum lagi selama 9 bulan itu dia harus nolak-nolakin pekerjaan karena dia lagi hamil. Belum perjuangan dia semasa hamil, hormonnya, biayanya, dia nggak bisa bersosialisasi karena kan dia tutupin kan, dia nggak bisa ngidam, dia flek. Gua rasa itu sanksi sih. Dan dia datang ke podcast kan sebenarnya untuk minta tolong karena dia diancam kan, bukan karena dia mau minta pertanggungjawaban. Ini kalau berdasarkan podcastnya ya. Karena apa? Kalau emang dia mau pertanggungjawaban kan dari awal dikasih sama DJ Panda kan, kayak ya udah gue mau tanggung jawab, tapi Erikanya nggak mau, yaudah anggap ini clear dua-duanya gitu. Yang jadi masalah itu adalah pengancamannya. Nah mungkin banyak orang yang mengkritik DJ Panda karena pemikirannya tuh kayak lu udah bagus nggak dikasih tanggung jawab, tapi lu masih bisa-bisanya mengancam ibu dari anak lu. Nah malahan kalau misalkan nggak sebesar ini, DJ Pandanya jadi lebih enak nggak sih nggak kena sanksi apa-apa? Mungkin banyak orang yang bilang kenapa dia harus kena sanksi, kan dia mau tanggung jawab. Ya balik lagi bukan masalah tanggung jawabnya sih, tapi lebih ke masalah pengancamannya. Bahkan ketika dia bilang dia mau tanggung jawab aja, dia masih bisa jalan sama cewek lain. Even kelakuan dia yang parodi itu kan udah menunjukkan kalau lu tuh mengolok-ngolok gitu. Nah dia kan yang paling tahu keadaan Erika, tapi dia bisa membuat video parodi tentang Erika gitu. Jadi saya ini posisinya netral, saya mendukung semua. Mau Erika, Brevi ataupun DJ Panda itu netral. Cuman karena saya ini yang terakhir istilahnya keep in touch ya dengan terutama dengan si Panda itu kan saya yang nganterin dia ke Densu. Saya bercakap-cakap dia cukup lama gitu ya. Nah di situ ada sebuah kejanggalan, dimana ketika saya tanya ke DJ Panda itu, lu itu sebenarnya melakukan pengancaman apa tidak gitu kan? Dia ini dalam posisi depresi ya, dia mau ngomong tidak juga takutnya iya.
Akhirnya ya dengan gentle-nya DJ Panda bilang ya udah semua anggap aja iya. Ini kan berawal dari podcastnya Om Deddy, di mana di situ Mbak R itu berbicara ada pengancaman yang mengakibatkan itu kan kalau masalah hubungan cinta satu malam itu kan ya sudah lah ya kan sesama pemain lah ya. Cuman adanya pengancaman bahkan sampai yang kata-katanya itu sampai merusak karir, bahkan mau mencelakai anak. Itu kan harusnya kalau, dan itu dipost di grup WhatsApp kalau berdasarkan pengakuan dari Mbak R. Nah yang aneh adalah di grup WhatsApp itu kan isinya 500 orang tuh. 500 orang kok nggak bocor. Nah artinya kalau di grup ada capturean kayak begitu, gue yakin lah pasti itu rame gitu loh. Dan pasti Panda itu akan lebih hancur lebur lagi. Nah tapi sampai hari ini saya belum pernah melihat, maka yang saya agak ragu adalah ini buktinya seperti apa gitu loh.